Baik, kita akan mulai ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Shalom Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan sama-sama menyatu dengan perjamuan kudus. Untuk itu persiapkan hati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir dimanapun Saudara berada. Untuk itu mari kita teduhkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memasuki di minggu yang baru, di tahun yang baru, di bulan yang baru Tuhan. Di bulan Mei kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Semua itu karena kebaikan, semua itu karena kasih setia Tuhan. Dan sebentar kami akan sama-sama memuji dan menyembahmu ya Tuhan. Dimanapun anak-anakmu ini berada Tuhan. Jamah lawati setiap kami Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memujimu, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan, kita mau bersuka cita saudara. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan sama-sama. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku,
nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Masih rindu untuk memuji Tuhan, amin saudara. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang bertahta atas puji-pujian saudara. Untuk itu mari bangun iman kita saudara di atas puji-pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab ajaib Engkau Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Hanya satu nama yang kami tinggikan Tuhan, nama Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini saudara. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Katakan haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kalau saudara mau melompat, dimanapun saudara berada, ayo kita melompat bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama Tuhan Yesus. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya.
Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Kau baik bagi kami, Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam segala keadaan yang kami alami hari-hari ini, kami mau terus belajar percaya bahwa Engkau adalah Allah yang membela kami, Tuhan. Engkau adalah Allah yang menolong setiap kami, Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap
Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, segala pujian bagimu Tuhan. Layak terima hormat. Mari sembah, mari puji namanya, mari besarkan dia. Kau yang layak, kau yang layak Tuhan. Segala puji dan hormat, mari naikkan sembahmu baginya. Oh, ya ralabaralabo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami, Kau baik bagi kami. Mari tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari muliakan dia, mari tinggikan dia. Anak Allah yang hidup, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami besarkan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan saudara. Mari nyatakan pujian dan penyembahan hanya bagi nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Kami muliakan, kami besarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan namamu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, our God.
kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus baik. Haleluya. Mari kita naik satu puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Kami rindukan Tuhan pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami ada di minggu yang pertama di bulan Mei 2020. Kami mau merasakan kasih Tuhan terus, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau sembah Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan, bersama-sama dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Dengan lembut katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus, saat ini Yesus. Haleluya. Terima urapan yang baru, terima minyak yang baru, terima anggur yang baru, penuh Roh Kudus. Pengurapan Tuhan mengajar setiap saudara dan saya untuk mengerti kehendak Bapa di surga. Dan pengurapan itu membawa setiap saudara dan saya untuk melakukan kehendak Bapa di surga di zaman ini. Terima penuh Roh Kudus, terima urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Berfirman atas setiap kami pada hari ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, jemaat Tuhan. Setiap kami yang boleh ada melihat dan mendengar pesan-pesan Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami. Urapan yang baru atas setiap pribadi kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah kuatkan, susah berkah, miskin perkaya. Ya tidak ada jalan, Tuhan bukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan dalam nama Yesus. Pemulihan boleh terjadi, kesembuhan mujizat terjadi. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah nama Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Tapi tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Panggil Yesus. 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 Tepuk tangan yang paling panjang buat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kalau kita boleh ada di minggu pertama di bulan Mei, bulan baru ya. Kita sudah sekian lama ya berbakti, beribadah lewat rumah-rumah kita, lewat live streaming di rumah masing-masing. Rasanya ada satu kerinduan hati yang belum tercapai untuk bersama-sama kembali kita berkumpul, saudara. Tapi memang inilah waktu-waktu yang memang banyak kita harus banyak di rumah, banyak berdoa ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah hari-hari yang kita jalani tetap semangat, katakan tetap semangat ya, tetap antusias ya. Sehingga apa? Supaya ada kekuatan buat kita menghadapi semua ini ya. Sampai percaya bulan Mei lebih baik daripada bulan April. Ya percaya, katakan amin ya. Saya yakin ya virus corona apapun yang namanya hari-hari ini yang sangat menghalangi Bapak Ibu Saudara untuk beraktivitas, bekerja ya, beribadah, biarlah bulan Mei ini Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan akan buka jalan sehingga pemulihan segala sesuatu boleh terjadi. Yang percaya katakan amin ya. Jadi kita mau ambil firman Tuhan saudara. Pada hari ini kita lihat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 saudara. Ya. Di dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berkata kepada murid-muridnya ya, kepada saudara dan saya hari ini dikatakan ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, menghadapi hari-hari ini banyak orang yang mulai sepertinya berbeban berat, saudara. Ya, bosan, karena bosan, jenuh, saudara. Dia diam di rumah terus. Ya, saya banyak di rumah juga, saudara. Lihat HP, lihat WA, lewat handphone, saudara. Mata saya sampai capek, saudara. Bosan juga. Mau lihat apa lagi ya mau dilihat? Paling lihat berita. Ya, lewat WA, lewat berita-berita, lewat TV. Aduh, matanya sakit, saudara. Rasanya bosan, saudara. Ya, saya percaya kita semua sama juga rasakan hal yang sama. Makanya ayat firman ini saya bagikan buat kita semua. Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Datang kepada Tuhan hari-hari ini, saudara. Kita berikan waktu banyak, kesempatan banyak. Ya, dalam kesibukan-kesibukan kita hari-hari kita kurangi. Kita dekat, ada banyak dekat rumah. Banyak duduk diam, banyak waktu, kesempatan untuk doa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ada banyak saudara kesempatan itu saudara. Mari datang kepada Tuhan, biar Tuhan kasih kita kekuatan hari-hari ini, kelegaan, ya, kelepasan, kemenangan saudara, ya, dari segala apa yang kita alami hari-hari ini. Ya, saya dengar waktunya ada yang memprediksikan ini akan selesai di akhir bulan Juni. Ya, bulan Juni katanya. Ya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya kalau kita doa lebih kencang lagi kali, lebih cepat kali, saudara. Selesai lebih cepat lagi, lebih bagus, saudara. Ya, kita berharap seperti itu. Ya, asal kita menjaga segala sesuatunya, saudara. Ya, sehingga pemerintah katakan ada jangan banyak kumpul-kumpul, jangan banyak ya keluar rumah. Supaya ini nggak menyebar, virus ini tertular kepada yang lain-lain dan sebagainya. Saya percaya itu akan mengurangi ya untuk terjadinya memperlambat pemulihan akibat virus corona COVID-19 ini, saudara. Ya. Nah firman Tuhan katakan di ayat 29 Matius 11, pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah hari-hari ini yang gak tenang jiwanya, ayo Tuhan mau kasih kita untuk belajar sama Dia. Ya, belajar kepada Tuhan Yesus, karena Yesus katakan, aku lemah lembut dan rendah hati,
maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Dua hal ya sih Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya, Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, ya, biarlah kita lemah lembut. Yang kedua rendah hati. Saudara. Situasi kondisi yang seperti ini membuat kita ya gampang, saudara. Marah, mudah marah, tersinggung, sensitif jadinya Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kemana kayak serba salah, saudara. Waduh, saya lihat situasi hari ini memang betul-betul harus dijaga baik-baik, saudara. Jaga hati. Katakan jaga hati. Ya, katakan jaga hati. Ya, tetap lemah lembut dan rendah hati, saudara. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 23 kan katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau kita nggak bisa jaga hati satu ganjangan lain, banyak diam di rumah, suami, istri, orang tua dengan anak-anak, aduh, wah itu bisa sekali jadi masalah itu. Ya, hari-hari terus ketemu. Ya, tapi yang bisa mengelola hatinya, menjaga hatinya justru lebih senang bersama-sama. Dibuat seperti itu, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Katakan amin. Ya, saya selalu ajarkan kepada saudara dan saya suka kirimin, ayo jam 9 malam kita doa bersama-sama. Ya, doa sama-sama jam 9. Ya, kalau kita semua sehati berdoa sama-sama setiap jam 9 malam, saya terpikir semakin banyak yang berdoa sama-sama sehati, kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan. Ya, mau katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ya. Ayat yang ke-30 Matius 11 katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Tuhan memberi kita seolah-olah hari ini semacam sebuah kuk, satu beban yang harus kita pikul menghadapi keadaan situasi ini. Tapi kalau persoalan ini memang Tuhan izinkan terjadi, ya Yesus katakan dalam firman dalam Matius ini, ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Rupanya kalau seizin Tuhan kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan tolong kita, ini semua menjadi enteng. Bebannya jadi ringan, saudara. Nah, kalau saudara masalah berat, mari datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada Dia, belajar sama Yesus, supaya semuanya jadi bebannya ringan. Amin, amin. Yang mau katakan amin. Ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ya, ayat 30, ayat 1 Korintus 10 ayat 13 katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Apakah ini sebuah pencobaan buat saudara dan saya, saudara, menghadapi kondisi ini? Bisa jadi juga, saudara. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya tahu. Ya, saya berpikir karena ini manusia sudah semakin hari-hari begitu jahat. Ya, manusia semakin jahat, saudara. Mungkin kalau kita melihat cerita Alkitab, Sodom dan Gomora, Tuhan marah atas Sodom dan Gomora, digoncang Sodom, bahkan dijungkil balikan kan. Karena kejahatan yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi kalau kita mau lihat dunia sekarang ini, sesungguhnya lebih jahat dari Sodom dan Gomora. Ya, itulah yang membuat saya terpikir, kita semua berpikir, aduh Tuhan, kalau Tuhan jungkir balikan Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka, mungkin kita katakan pantas Tuhan hari ini melakukan ini semua terjadi seizin Tuhan. Untuk apa? Untuk menggoncangkan manusia. Untuk apa? Supaya manusia itu datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lawan virus corona aja udah setengah mati sekarang, seluruh dunia. Mau lawan virus corona COVID-19 kayaknya susah banget, saudara. Mungkin secara manusia kita nggak sanggup, manusia nggak sanggup melawan virus corona ini, saudara. Ya, nggak kelihatan musuhnya, ya, nggak kelihatan, saudara. Nah, senjata iblis dipakai virus corona, kita kewalahan, saudara. Nah, kalau kita nggak bersama dengan Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan,
Kalau Bapak Ibu Saudara nggak berjalan dengan Tuhan hari-hari ini, saudara, kita nggak berdaya, kita nggak sanggup. Akibatnya apa? Akan terjadi banyak lebih lagi orang yang terkena virus dan mengakibatkan kematian lebih banyak lagi, saudara. Nah, puji syukur, saya percaya kalau prediksi ini akan menjadi lebih baik mengakhiri bulan Juni nanti, saudara, dan ke depan. Saya percaya karena saudara dan saya berdoa sungguh-sungguh. Katakan amin. Yang mau katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Hanya kuasa Tuhan saja yang bisa mengalahkan semua ini, saudara. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kasih-Mu, belas kasihan-Mu kepada umat manusia, kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami, saudara. Saya katakan, ya, gereja Tuhan harus bertobat. Anak-anak Tuhan juga harus bertobat. Ya, kita jangan hanya berpikir sama orang-orang dunia yang berdosa, kita enggak berdosa. Justru kalau kita lihat firman Tuhan, ya, kalau umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, bertobat dari jalan-jalan yang salah, dari segala dosanya, maka Tuhan akan memulihkan negeri. Jadi dimulai dari saudara dan saya umat Tuhan. Kita harus merendahkan diri, cari wajah Tuhan, tinggalkan segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya Tuhan ampuni dosa saudara dan dosa saya. Maka Tuhan yang akan bertindak untuk memulihkan negeri ini, bumi ini, saudara. Amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ada di awal bulan Mei, minggu yang pertama. Ya, inilah waktu kita harus terus berjalan dengan Tuhan. Ya, Tuhan berjanji pasti akan menolong kita semua. Ya, bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada kemenangan. Ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 11 di situ mencatat. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat saudara, ya. Jadi iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mau mencari siapa? Mencari orang-orang yang dapat ditelannya, saudara. Maka di situ dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, saudara. Kita ini nggak boleh duduk tenang atau santai. Ya, kata sadar itu aja kita harus betul-betul kita sadar, fokus dan berjaga-jaga, saudara. Kalau saudara lengah hari-hari ini tiba-tiba kena virus corona, masalah besar itu, saudara. Ya, saya dengar kan beberapa orang yang bersaksi yang pernah mengalami dan sembuh, kan, waduh rasanya seperti apa, saudara. Ya, di karantina aja 14 hari lebih dari seperti orang di penjara. Wah, rasa-rasanya udah nggak karu-karuan katanya, nggak enak, saudara. Ya, itu baru 14 hari. Ini udah berapa lama, saudara kita? Ya, dan itu diam di tempat karantina, saudara. Lebih baik kita tinggal di rumah kan, walaupun berdiam dalam rumah masih bisa leluasa. Kalau di karantina kalau sakit, nah, dan belum lagi sampai meninggal dunia, saudara, akibat virus. Bayangin, saudara, saya nggak terpikir, saudara, kalau ini Tuhan nggak tolong kita umat manusia, gara-gara virus corona semua manusia meninggal di seluruh dunia ini, saudara. Wow. Luar biasa sekali, saudara. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu yang sedang berkeliling-keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Katakan amin. Ya. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh dunia ini semua mengalami penderitaan yang sama, saudara. Ya, nah Tuhan mau ngajak saudara dan saya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, artinya dengan iman yang teguh, artinya kita harus memiliki iman yang sungguh, iman yang besar. Ya, iman yang besar menghadapi semua ini, saudara. Gak bisa dengan asal-asalan, saudara. Saudara harus betul-betul ini. Gak bisa main-main lagi. Kita ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Kalau saudara mau menang, kita harus serius ikut Tuhan hari ini.
Ya, saya terpikir begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nanti nih kalau ini udah selesai, saya mau lihat anak-anak Tuhan nih, apakah lebih sungguh-sungguh atau enggak nih ikut Tuhan. Jika ada masalah, manusia tuh sungguh-sungguh cari Tuhan, takut Tuhan. Begitu ada masalah, begitu masalah selesai, lupa. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah ini menjadi satu peringatan buat saudara saya. Jangan lupa ini, kalau Tuhan selesaikan ini, lalui ini, mari saya mau ngajak teman-teman saudara Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayo ikut Tuhan lebih lagi sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Harus lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus, hidup benar, hidup sungguh-sungguh, lebih lagi ya diberkati menjadi berkat saudara. Lebih lagi saudara. Coba sekarang saya pikir berkatmu untuk apa? Nggak bisa kemana-mana kan? Banyak uang juga orang nggak bisa kemana-mana, ya udah di rumah saja. Mau kemana saudara? Mau pergi kemana? Nggak bisa. Ya uangmu nggak bisa buat apa-apa kan? Ya, nah maka itu ketika nanti Tuhan pulih kayu, biarlah hari-hari kita diberkati, kita jadi berkat, menolong banyak orang, memberkati sesama kita, biar Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan lewat berkat yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang mau katakan amin, yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Ayat 10 katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tapi kasih Tuhan. Ya, kalau kita berjalan dipimpin oleh Tuhan, ya Tuhan menyertai kita, ya dikatakan Tuhan yang akan memberikan engkau perlengkapan, meneguhkan, melengkapi, menguatkan, mengokohkan kamu menghadapi hari-hari yang sukar, hari ini yang sulit. Ya, untuk kamu mengalami penderitaan seketika saja hari ini, ya sesaat. Ya, rasanya sekian waktunya udah rasanya lama banget ini saudara. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Tuhan pasti menolong Anda dan saya. Tuhan yang akan melengkapi, menguatkan, mengokohkan saudara dan saya. Karena kita adalah milik Tuhan Yesus, kepunyaannya. Itu janji Tuhan untuk menyertai kita semua. Ya, yang penting adalah supaya saudara dan saya terus berjalan dengan Dia. Bagian saudara dan saya kita kerjakan hari-hari ini. Ya. Dikatakan sadar berjaga-jaga, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, pakai selengkap senjata Allah hari-hari ini, ya. Tidak sekedar pakai masker, cuci tangan yang bersih-bersih pakai sabun, ya. Ya, memang ini harus kita kerjakan secara tubuh jasmani, kita harus jaga kebersihan, ya, pakai masker, cuci tangan pakai sabun bersih-bersih, ya, jaga kebersihan. Tapi yang lebih lagi saudara, yang penting adalah berjalan dengan iman yang teguh bersama dengan Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus. Yesaya berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, Yesaya katakan ya, Roh Tuhan ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Bapak kasih Tuhan, kita perlu pengurapan dari Roh Kudus dari Tuhan. Supaya apa? Supaya diberi kuasa buat Anda dan saya. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, berita baik kepada banyak orang yang hari-hari ini ada di luar sana, saudara. Ya, saya berpikir kalau orang yang nggak kenal Tuhan hari-hari ini, hidupnya seperti apa? Nggak ada pengharapan, pasti ada rasa takut yang amat sangat buat mereka. Saudara. Nggak ada pengharapan, nggak ada kekuatan, nggak ada kepastian. Saudara dan saya ikut Tuhan Yesus, ada pengharapan, ada kepastian. Katakan amin. Ya.
ada pertolongan, ada janji Tuhan untuk menolong Anda dan saya terluar dari masalah-masalah yang ada. Ya, jadi Tuhan mengurapi saudara saya diberi kuasa untuk menghadapi semua ini dan kita menang. Katakan amin. Beri tangan buat Tuhan. Haleluya. Mereka tanya satu pujian, Mendy. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, dia raja segala raja. Katakan haleluya. Bersama Yesus ya, kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Bersama Yesus kita percaya COVID-19 selesai dalam nama Yesus. Ya, kita akan terbebas dari hal-hal ini lagi, saudara. Ya, saya berdoa terus biar Tuhan selesaikan ini. Setiap hari saya perkatakan, Tuhan hari ini selesai COVID-19. Tidak ada lagi yang tertular virus corona COVID-19. Tidak ada yang sakit. Terus setiap doa saya katakan itu, saya perkatakan dalam nama Yesus. Dan yang sakit-sakit hari ini disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Nah, saya ajak teman-teman semua harus berdoa itu, perkatakan itu. Sehingga kita katakan hari ini lebih baik Tuhan dari hari kemarin. Ya, masuk bulan Mei lebih baik Tuhan daripada bulan April. Karena Tuhan menolong kepada kami semua. Karena kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Kita berdoa seperti itu. Hal yang ketiga Tuhan ingatkan adalah jaga hatimu baik-baik. Ya. Nah, hari-hari yang seperti ini kita harus betul-betul fokus dengan kepada Tuhan, hati kita, ya, menjaga hati kita baik. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8 katakan begini, saudara, untuk kita menjaga hati yang baik. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Wow, dari pergumulan masalah begini banyak orang yang gak bisa bersukacita. Murung, saudara. Mikirin, waduh masalah ini begitu berat. Belum lagi masalah ekonomi, usaha, bisnis, macet hari-hari ini. Belum lagi saudara-saudara kita mungkin ada yang mau mudik, pulang kampung katanya. Gak bisa, gak boleh sih orang. Waduh, ya. Jadi susah hati semua, murung. Ya. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya, tetap bersukacitalah. Amin. Ya, jagalah hatimu, bersukacitalah. Sekali kau katakan bersukacitalah. Ayat 5 katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara lihat, kalau ada situasi seperti ini, saudara coba saudara berpikir. Kira-kira waktu kita hidup ini seperti apa? Kalau kita lihat Alkitab baca firman Tuhan, ini tanda-tanda zaman. Sebentar lagi Tuhan mau datang. Maka di dalam kitab Filipi dikatakan, ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, lama lagi, saudara.
Kesungguhan hati, keseriusan hati kita, fokus dengan Tuhan itu penting hari-hari ini, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang, ya. Tapi jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia selalu berjaga-jaga. Dia punya minyak, pelita tetap menyala. Dia punya minyak cadangan, terus bisa bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Jangan menjadi 5 gadis yang bodoh. Dia nggak punya minyak cadangan, saudara. Dia kehilangan sukacita. Ketika sang mempelai mau datang, dia lihat pelitanya mau padam, saudara. Nggak punya minyak. Ketika dia disuruh beli minyak keluar, tiba-tiba sang mempelai itu masuk. Dia tertinggal. Saya ingatkan Bapak Ibu teman-teman semua, jangan sampai Anda, kita semua nggak punya minyak cadangan. Amin. Amin. Jangan sampai pelitamu nanti padam kalau Tuhan datang tidak siap. Ya, Yesus katakan, yang masuk surga itu tidak banyak loh. Jalannya sempit. Ya kan? Masuk surga jalannya sempit. Yang selamat itu tidak banyak, saudara. Maka itu saya selalu ingatkan kepada teman-teman semua. Saya ingatkan kepada hamba-hamba Tuhan, teman-teman semua. Ayo jaga hidup kita baik-baik. Banyak lika-likunya, saudara, ikut Tuhan. Jalannya sempit, bergelombang, gak mulus, saudara. Tapi kalau kita sadar diri, kita ngerti, lewat peristiwa ini, justru Tuhan sedang mempersiapkan Anda dan saya untuk berjaga-jaga, untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup lebih dekat lagi sama Tuhan. Sehingga saudara saya bisa dapat masuk ke sana ketika Tuhan datang, kita bisa bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Ya. Ayat yang ke-6 katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jangan khawatir, walaupun hari-hari terjadi seperti ini, saudara, sangat mengkhawatirkan. Tapi Anda dan saya, Tuhan tetap pelihara. Katakan amin. Ya, katakan kiri kananmu, Tuhan peliharamu. Ya, amin. Amin. Katakan amin. Ya. Berdoa dengan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya tidak akan kehilangan damai sejahtera, sukacita. Ya, itulah yang Tuhan mau berikan buat Anda dan saya menghadapi hari-hari ini. Tetap bersukacitalah. Sekali aku katakan bersukacitalah. Katakan kiri kananmu bersukacitalah. Ya. Biar damai sejahtera Allah turun atas saudara dan saya. Ayat 8 katakan, jadi apa yang mau kita pikirkan hari-hari ini? Akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah hari-hari ini saudara, ya yuk kita bawa pikiran kita untuk hal-hal yang benar. Ya, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu pikirkan itu hari-hari ini. Ya, saat-saat renungan saya, saat teduh, saya memikirkan Tuhan, betapa Engkau baik, Engkau mengasihi saya, Engkau mengasihi keluarga saya, Engkau begitu mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Gerejamu Tuhan, saudara-saudara kami, begitu Engkau sayang kami Tuhan. Sehingga Engkau menjaga keluar masuk kami, Engkau melindungi di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan. Tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam berkat Tuhan, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara. Ya, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang mau katakan amin, yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Apa yang Paulus katakan di ayat 9 dalam Filipi ini, saudara, ayat yang ke-9, dan apa telah kamu pelajari dan apa telah kamu terima dan apa telah kamu dengar dan apa telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukan ini semua. Tetap sukacita, tidak khawatir, ya. Lakukan yang baik, pikirkan yang benar. Ya, dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Ya, damai sejahtera Tuhan akan turun atas saudara dan saya. Wow. Ya, hari-hari ini mungkin yang kita kekurangan damai sejahtera,
nggak ada sukacita, ayo. Tuhan katakan marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku berikan kau kelegaan, kelepasan. Amin. Tuhan beri kita keringanan hari-hari ini. Percaya kepada Tuhan, bulan Mei dengan iman kita mau katakan lebih baik daripada bulan yang lalu. Amin. Kita akan melihat pertolongan Tuhan di depan sana. Kita mau katakan badai pasti berlalu. Amin. Ya, COVID-19 berlalu dalam nama Yesus. Berhenti, stop. Dan biarlah kebaikan Tuhan mulai dinyatakan. Ya, doa kita terus. Biarlah hari-hari ke depan dalam waktu yang cepat kita bisa kembali, bisa beribadah bersama-sama, bersatu hati, berkumpul di gereja kembali, berkumpul bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Ikut bersama-sama bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita satu pujian. Kenaikan satu pujian. Saya mengundang para tim pelayan musik WL Singers. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa. Mari semua kita memuji Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan pada hari ini. Oh haleluya. Hidupku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus kau baik Tuhan, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Jadi kita harus lakukan hari-hari ini saudara. Yang pertama tetaplah bersuka cita. Yang kedua tetaplah berbuat baik karena Tuhan segera datang. Yang ketiga jangan khawatir tentang apapun juga. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Maka damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya, jadi bangunlah pikiran yang positif. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ya, lakukan semua itu saudara. Ya, maka damai sejahtera Allah akan turun buat saudara saya terima di bulan Mei ini berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tapi tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Bapak puji Tuhan, kita ada di minggu yang pertama bulan Mei. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari masing-masing kita mempersiapkan diri kita. Ya, Bapak Ibu punya roti, punya anggur. Persiapkan roti dan anggurmu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Persiapkan dirimu baik-baik. Ya, saudara bisa persiapkan diri. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan yang kudus
pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian bersama-sama. Terima kasih. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Siara-bara-bara-bara-bara. Mari kita berdoa sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Yesus baik, Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Haleluya. Mari masing-masing kita periksa diri kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita minta kekudusan Tuhan turun atas setiap kita. Kita minta ampun jika ada kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Minta ampun, bertobat. Tuhan, saat ini kami minta ampun Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua. Jika ada kesalahan-kesalahan dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar ketika kami makan tubuh dan minum darah-Mu Yesus lewat perjamuan yang kudus ini Tuhan, kami boleh layak berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami makan minum tubuh dan darah Yesus dengan cara yang benar, maka kuasa-Mu akan dinyatakan buat kami terima. Janji Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan, mujizat, kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami masuk di bulan Mei, bulan yang baru. Di minggu yang pertama, kami mau percaya Tuhan lewat perjamuan kudus hari ini. Kami makan bersama-sama seiringan dengan Tuhan Yesus. Maka situasi kondisi ini akan menjadi lebih baik. Tuhan akan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Haleluya. Katakan amin. Siapkan hati kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat Tuhan kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Ia diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu yang hancur bagi kami Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami disembuhkan. Katakan amin. Ya. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukan kacauan, ucapan syukur, nyata kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima Kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Haleluya, haleluya. Tiada bara. Terima urapan yang baru, terima minyak yang baru, anggur yang baru. Di bulan yang baru, bulan Mei 2020 lebih baik daripada bulan April. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan setiap kami. Terima minyak yang baru, terima anggur yang baru, terima urapan yang baru. Terima dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, miskin diperkaya. Tidak ada jalan, bukakan jalan yang baru. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Terima pemulihan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Oh, hallelujah. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Hallelujah. Sembah Tuhan. Holy Spirit rain down. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau penuhi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, kami semua Tuhan. Dan urapan yang baru. Holy Spirit, turunlah, hadirlah Holy Spirit di rumah-rumah kami, di rumah-rumah kami semua Tuhan. Hadirlah Roh Kudus, pemulihan. Roh Kudus, pulihkan Indonesia, pulihkan kota kami Bekasi, pulihkan kota Jakarta, pulihkan. Roh Kudus, oh hadirlah di dalam nama Yesus. Roh Kudus memulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, berikut beberapa informasi yang dapat jemaat Tuhan perhatikan. Kami mengajak agar setiap jemaat Tuhan dapat mengikuti doa puasa bersama mulai 10 April sampai 28 Mei 2020. Mari terus dukung dalam doa agar Indonesia cepat pulih dari virus corona
dan Pentakosta ketiga tercurah semakin dahsyat atas Indonesia. Doa bersama diadakan setiap hari jam 9 malam di rumah masing-masing. Gembala, jemaat, dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang merayakannya sepanjang bulan Mei ini. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan perpuluhan dan persembahan, dapat melakukannya dengan mentransferkan perpuluhan dan persembahan jemaat Tuhan ke nomor rekening gereja yang ada di layar jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita, buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan yang menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, saleh-saleh Kristus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuan ibadah manis dengan anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus dan kali kedua menjemput kita sekali di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal itu selama-lamanya. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua, amin.